من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita yang alhamdulillah pada kesempatan Sabtu pagi hari ini Allah masih memberikan kita nikmat yang luar biasa, mulai dari nikmat kesehatan, kesempatan, juga nikmat yang sungguh mulia yaitu nikmat iman dan Islam. Oleh karenanya marilah kita untuk senantiasa menjadi hamba yang selalu dan tanpa berhenti untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian marilah kita senantiasa kirimkan salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah mengajarkan kepada kita bagaimana kemudian haqqu minallah wa haqqu minannas, bagaimana hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala juga kepada sesama makhluk hidup. Nabi kita telah mengajarkan itu semua, maka balasan kepada beliau dari kita adalah memperbanyak sholawat dan juga mengikuti segala sunnah-sunnah yang telah diajarkan oleh beliau. Salawat juga terhadap para keluarganya, sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau sampai akhir zaman. Dan semoga kita menjadi umatnya yang nanti diberikan syafaat di yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, kajian Sabtu pagi yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa kami dari MC mau membacakan susunan acara yang akan kita lalui pada Sabtu pagi hari ini. Seperti biasa, pertama pembukaan, kemudian kedua adalah pembacaan himpunan putusan Tarjih Muhammadiyah, kemudian ketiga adalah kajian inti, keempat kalau waktunya memungkinkan untuk ada sesi tanya jawab maka kita akan adakan sesi tanya jawab, lalu yang terakhir adalah penutup. Baiklah, mengawali kajian rutin Sabtu pagi kita pada pagi hari ini, marilah kita terlebih dahulu untuk mengawalinya dengan membaca lafaz basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian selanjutnya adalah pembacaan himpunan putusan Tarjih Muhammadiyah yang mana dalam kesempatan ini akan selalu disampaikan oleh Al-Ustadz kita, yaitu Ustadz Kusmanto SAG. Kepada Al-Ustadz, waktu dan kesempatannya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi asma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu,
saudara-saudaraku semuanya jamaah rahimakumullah. Kita lanjutkan pembacaan putusan tarjih Kitabus Shalah Al-Maktubah, tata cara sholat wajib. Pada Sabtu yang lalu kita sampaikan bacaan tata cara sujud ya. Pada kesempatan yang lalu kita sampaikan dari Himpunan Putusan Tarjih Jilid 1 ya, yang di sana terdapat teks atau putusan yang menyebutkan bagaimana tata cara sujud itu, kemudian juga ada beberapa dalil. Pada pagi hari ini kita sampaikan, kita ambilkan dari putusan tarjih di jilid 3 ya. Ini saling melengkapi atau keterangannya lebih rinci, lebih lengkap gitu. Benar. Di dalam buku tarjih jilid 3 itu halaman 566 sampai 568. Ini masih nanti baru sebagian yang kita sampaikan di putusan tarjih jilid 3 ini. Nanti kita lengkapi dengan tanya jawab agama atau fatwa tarjih juga. Yaitu sujud itu dilakukan dengan membaca takbir dengan cara ya, takbirnya ketika posisi berdiri lurus ya, setelah ruku' i'tidal ya, kemudian membaca takbir tanpa mengangkat tangan gitu, tanpa mengangkat tangan. Kalau takbiratul ihram itu mengangkat tangan. Nah, ini tanpa mengangkat tangan, kemudian dilakukan sujud dengan cara yang nomor 1 atau A, meletakkan kedua lutut di tempat sujud dan telapak kaki ditegakkan dengan menekukkan jari-jari kaki ke arah kiblat. Nah, kemarin juga sudah kita singgung. Jadi jari-jari kaki itu arahnya ke kiblat. Jadi tidak hanya sekedar di nunul ke posisi jari kakinya, tapi ditekuk ya. Ya. Yang nomor 2 atau B, meletakkan kedua tangan, dahi, hidung di tempat sujud. Nah, ini dahi ini kedua tangan, dahi, kemudian hidung itu pada posisi tempat sujud kita ya. Yang ketiga, merenggangkan kedua tangan dari lambung, mengangkat kedua siku, telapak tangan diletakkan sejajar dengan bahu serta merapatkan jari-jari tangan dan tidak digenggamkan. Ini jari-jari tangannya diletakkan tidak menggenggam di tempat sujud. Ketika bersujud membaca doa, bosnya nggak bisa. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli ya. Ini bacaan yang kemarin juga sudah kita sampaikan. Atau membaca Subhana rabbiyal a'la 3 kali ya. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Atau juga
boleh membaca Subuhun Qudus Rabbul Malaikati Warruh itu. Jadi boleh memilih itu. Nah, kita lihat sujud di dalam sholat itu didasarkan pada beberapa dalil. Yang pertama yaitu surah Al-Hajj ayat 77. Kalau di buku tarjih yang pertama tidak disebutkan dalil ini. Oke. Yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu rka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan supaya kamu mendapatkan kemenangan. Yang kedua adalah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu tata cara sujud. Ada beberapa hadis yang kita cantumkan atau kita ambil dari putusan tarjih nomor jilid 3 itu. Yang nomor 1, membaca takbir tanpa mengangkat kedua tangan ketika mulai bergerak untuk melakukan sujud. Jadi Allahu Akbar. Jadi ketika posisi berdiri membaca Allahu Akbar tanpa mengangkat tangan itu kemudian bersujud. Nah, ini hadisnya sebagai dasar dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qumta ila sholati fakabbir." Apabila kamu berdiri hendak mengerjakan sholat, maka bertakbirlah. Sumaqra ma tayassara minal Qur'an. Lalu bacalah beberapa ayat Al-Qur'an yang mudah, ya. Sumarka hatta tatma'inna rokingan. Lalu rukuk hingga tenang, tumahnina, ya. Sumarfa hatta ta'tadila qaiman. Kemudian berdiri sampai lurus, itidal, ya. Lurus. Sumasjud hatta tatma'inna sajidan. Kemudian sujud hingga tenang, tumahnina. Sumarfa hatta tatma'inna jalisan. Kemudian duduklah sampai tenang. Sumasjud hatta tatma'inna sajidan. Setelah duduk kemudian sujud lagi dengan tumahnina. Sumaf'al dzalika fi sholatika kulliha muttafaqun alaih. Kemudian lakukan seperti itu di dalam semua sholatmu. Jadi di hadis ini semuanya dilakukan dengan tenang, ya, tidak terburu-buru, ya. Maka ketika tenang tidak terburu-buru itu juga berarti bacaannya bisa dibaca dengan sebaik-baiknya. Hadis yang lain sampun rawuh dereng Pak Dedi. Sudah datang. Qala Abu Hurairah kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila sholati yukabbiru hina yaqumu summa yukabbiru hina yarka summa yaqulu sami Allahu liman hamidah hina yarfa'u sulbahu minar ruku'i summa yaqulu wa huwa qaimun rabbana walakal hamd summa yukabbiru hina yahwi sajidan
summa yukabbiru hina yarfa'u ra'sahu, summa yukabbiru hina yasjudu, summa yukabbiru hina yarfa'u ra'sahu, summa yaf'alu mithla dzalika fi sholati kulliha hatta yaqdiyaha yukabbiru hina yaqumu minal masna ba'dal julusi. Summa yaqulu Abu Hurairah inni la ashbahukum sholata bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, muttafaqun alaih. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila mengerjakan sholat, ia bertakbir ketika berdiri, lalu bertakbir ketika rukuk, lalu mengucapkan sami Allahu liman hamidah ketika mengangkat punggungnya atau bangun dari rukuk, sami Allahu liman hamidah, berdiri lurus, Kemudian ketika berdiri mengucapkan Rabbana walakal hamd, lalu takbir tatkala hendak sujud, lalu bertakbir tatkala hendak mengangkat kepala, bangkit dari duduk di antara dua sujud, lalu bertakbir tatkala hendak berdiri. Kemudian melakukan itu dalam semua sholatnya, serta bertakbir tatkala berdiri dari rakaat yang kedua sesudah duduk. Kemudian Abu Hurairah mengatakan, sesungguhnya aku adalah orang yang paling mirip sholatnya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini Abu Hurairah menceritakan bagaimana Rasulullah itu sholat, dan beliau sholat dan menyatakan bahwa beliau itu sholatnya sangat mirip, paling mirip dengan sholatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, hadis yang kedua, meletakkan kedua lutut sebelum kedua tangan. Hal ini didasarkan pada hadis dari Wa'il bahwa ia melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sajada yadhu rukbatayhi qabla yadayhi wa idza nahadha rafa'a yadayhi qabla rukbatayhi, rawahu at-Tirmidzi. Apabila beliau bersujud, beliau meletakkan kedua lututnya sebelum kedua tangannya, dan apabila bangkit berdiri untuk rakaat berikutnya, beliau mengangkat kedua tangannya sebelum kedua lututnya. Hadis At-Tirmidzi. Kemudian hadis Wa'il yang lainnya, qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sajada wada'a rukbatayhi qabla yadayhi wa idza nahadha rafa'a yadayhi qabla rukbatayhi, rawahu An-Nasa'i. Ia berkata, saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila bersujud, beliau meletakkan kedua lututnya sebelum kedua tangannya, dan apabila bangkit berdiri dari rakaat berikutnya, beliau mengangkat kedua tangannya sebelum kedua lututnya. Hadis riwayat An-Nasa'i. Ini jadi ketika sujud itu yang diletakkan terlebih dahulu adalah apa Bapak Ibu? Lututnya terlebih dahulu, baru tangannya.
Nah, nanti kita lihat coba di pendapat yang lain atau bagaimana dengan keadaan seseorang yang memang tidak memungkinkan ketika lutut terlebih dahulu. Nah, gitu. Karena ada yang memang kondisi lututnya sudah tidak memungkinkan gitu, atau mungkin nun sewu karena overweight gitu, berat badannya gitu. Wonten to Bapak Ibu. Jadi saya nggak tahu kalau Pak Dwi ini termasuk yang masih wani gitu. Jadi itu tangannya dulu, ada yang tangannya dulu, tapi nanti ada hadis yang menyebut seperti itu. Tapi pendapat ulama-ulama Muhammadiyah bagaimana? Kemudian kalau itu kondisinya terpaksa meletakkan tangannya terlebih dahulu, bagaimana? Apakah hadis ini mutlak kalau dilakukan tangannya dulu berarti salah? Nah, nanti kita lihat pada pembahasan berikutnya ya. Tetapi ulama-ulama Muhammadiyah pada majelis tarjih ini berpendapat dan dalam putusan tarjih disebutkan bahwa meletakkan lutut terlebih dahulu ya. Itu kemudian nanti kita lihat pada hadis yang lain atau pendapat yang lain, bagaimanakah ketika seorang yang tidak memungkinkan ketika bersujud itu meletakkan lututnya terlebih dahulu. Mekaten Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Kira-kira Pak Iwan belum? Oh sudah. Oh belum rawuh. Lanjut itu kita lihat yang masyarakat yang kemarin, materi yang kemarin mana? Karena yang kemarin itu masih ada sedikit yang belum kita sampaikan di buku putusan tarjih yang yang 24. Nah, kita lihat, kita bandingkan dengan sebenarnya sama, hanya di putusan tarjih jilid 1 ya, itu dilengkapi dengan teks putusannya, sumasjud mukabiron wa doa rubbataika dan seterusnya itu ya. Jadi pada putusan tarjih ya halaman ini halamannya tidak disebutkan di putusan nomor 21 sampai dengan nomor 26 ya, itu sama, hanya saja ini ada teksnya. Kemudian kalau di buku jilid 3 itu tidak disebutkan teksnya, hanya disebutkan bagaimanakah tata caranya. Nah kemarin ya, nah ini hadisnya juga diperjelas di umirtu an asjuda ala sam'ati a'zumin ala jabhati wa asyara biyadaihi ala anfihi wal yadaini wa rubbataini wa atrafil qadamain. Aku diperintahkan untuk melaksanakan sujud dengan 7 tulang anggota sujud. Kening, beliau lantas memberi isyarat dengan tangannya menunjuk hidung, kedua telapak tangan, kedua lutut, ujung jari dari kedua kaki.
Kemudian An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabruk al ba'iru wal yadha yadayhi qabla rukbatayhi. Nah, ini dari Abu Hurairah, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang dari kalian sujud maka janganlah menderum, ya, diprok sebagaimana unta menderum, ya. Akan tetapi hendaknya ia meletakkan kedua tangannya sebelum kedua lututnya. Nah, dari hadis tersebut ini kalau di hadis ini, ya, kedua tangannya sebelum kedua lututnya. Dari hadis tersebut dapat disimpulkan bahwa cara sujud dalam sholat menurut tarjih adalah dengan mendahulukan kedua lutut baru kedua tangan, atau dengan ungkapan yang lebih rinci berdasarkan putusan tersebut di atas adalah dengan meletakkan kedua lutut dan ujung jari-jari kedua kaki terlebih dahulu ke tanah atau tempat sholat, tempat sujud itu, kemudian kedua tangan dan baru kedua dahi, kemudian dahi dan hidung sambil mengucapkan takbir. Namun kalau kita melihat hadis yang ketiga dari yang diriwayatkan Abu Dawud dari Abu Hurairah dalam dalil putusan nomor 23 terdapat kalimat wal yadaihi qabla rukbataihi, hendaknya ia meletakkan kedua tangannya sebelum kedua lututnya. Kelihatannya bertentangan, ya. Apakah ini menunjukkan pertentangan dengan putusan yang ada dalam buku HPT jilid 3 halaman ini, ya, 568 569, bahwa dijelaskan bahwa hadis yang dimaksud adalah maklub atau terbalik dan bertentangan dengan hadis Abu Hurairah yang lain. An Abi Hurairah yarfa'u annahu qala in idza sajada ahadukum falyabtadi bi rukbatayhi qabla yadayhi wa la yabruk buruka al-fahl. Apabila salah seorang dari kamu bersujud, maka hendaklah dia memulai kedua lututnya sebelum kedua tangannya, dan janganlah dia menderum seperti menderumnya unta. Hadis Ibnu Abi Syaibah. Tarjih juga mengutip pendapat Ibnul Qayyim, ya. Kemudian As-San'ani, Al-Khattabi memandang hadis Abu Hurairah tentang meletakkan tangan lebih dahulu daripada lutut sebagai maklub, ya, terbalik, ya. Nah, ini jadi pendapatnya tarjih Muhammadiyah tetap walaupun ini ada hadis yang seperti ini tadi Bapak Ibu, karena hadisnya tadi hadis yang ketiga, ya. Ini ya, yang hadisnya ini. Yang atasnya. Satu, dua, tiga.
Nah itu tetap berpendapat bahwa dilakukan dengan meletakkan kedua lututnya terlebih dahulu, kemudian baru tangannya. Nah demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan pada pagi hari ini. Insya Allah pada kesempatan yang akan datang kita lanjutkan beberapa hadis ya tentang masalah sujud itu, dan juga oh ya, nggih Bapak Ibu, karena Pak Syauki belum hadir, mungkin kita lanjutkan. Kalau ada pertanyaan, kalau bisa saya jawab hari ini ya saya jawab, kalau tidak ya kita cari. Monggo Bapak Ibu, karena belum hadir. Oh, Bapak Ibu, barangkali ada yang mau bertanya Pak. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama Edi Pak. Mau tanya Pak, jika seorang imam memberikan apa-apa Allah pada setiap gerakan itu setelah melakukan pekerjaan atau sudah selesai atau sebelumnya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih Bapak. Kelihatannya tadi di hadis ada ya, bahwa aba-aba atau bacaan takbir itu bersamaan dengan perbuatannya. Jadi kalau takbir baru bergerak itu nanti juga makmumnya, coba kita bayangkan misalnya Allahu Akbar, terutama misalnya sujud ya, Allahu Akbar baru bergerak. Padahal kalau perintahnya itu dilakukan setelah selesai makmumnya ya. Tapi kalau itu bergerak, bacaan terlebih dahulu baru bergerak, nah nanti bisa dumbyuk itu, nututi ya. Atau kalau itu dilakukan setelah ya, kalau tadi Bapak menyebutkan bergerak, tentu tidak bisa kalau bergerak terlebih dahulu kemudian baru bacaannya. Okay. Lah gerakan itu penanda perubahan dari satu itu dengan takbir itu. Kalau bergerak terlebih dahulu kemudian baru takbir, lah ini makmum juga nanti akan mengikuti imamnya dari mana, gitu. Maka akan kesulitan itu. Maka yang tepat adalah bacaan itu bersama-sama. Tetapi yang perlu kita ingat, ketika bacaan berdiri dari sujud di rakaat kedua misalnya, Allahu Akbar, itu bacaan dari sujudnya sampai berdiri lurus itu juga tidak sampai panjang sekali, gitu. Kalau panjang sekali juga akan mengganggu itu nanti. Allahu Akbar, bacaan Allahnya terlalu panjang ya. Dari sujud kedua kemudian berdiri, gitu, di rakaat berikutnya. Itu kalau bacaannya takbir itu mengikuti gerakannya seluruhnya, gitu, itu terlalu lama. Allahu Akbar ya. Nah itu nanti makmumnya juga akan menunggu, bingung ya, ragu-ragu juga, iki bacaan takbirnya panjang banget, padahal makmum itu mengikuti setelah selesai bacaan Allahu Akbar baru bergerak. Nah itu
Karena kadang juga kita jumpai ada imam itu membaca, terutama yang bacaan ketika berdiri dari sujud gitu, itu panjang sekali bacaan takbirnya, Allahu Akbar ya. Ini yang monggo kita bersama-sama, atau mungkin kalau ada referensi yang lain ya. Nah, selama ini yang kita ketahui bahwa bacaan dan gerakan itu dilakukan bersama-sama. Toh kalau imam terutama pada bacaan takbir ketika berdiri ya dari sujud kemudian masuk ke rakaat kedua itu bacaannya tidak terlalu panjang atau tidak selama pergerakan itu imam bisa berdiri kemudian membaca secara sir ya, misalnya ta'awudz ya. Jadi karena akan membaca surah Al-Fatihah gitu, dan surah Al-Fatihahnya tidak dibaca secara jahr ya, itu. Jadi jadi ketika berdiri itu tidak terlalu panjang ya, pas posisi lurus itu bisa membaca ta'awudz secara sir, kemudian membaca Al-Fatihah ya. Nah ketika itu makmum bisa menyesuaikan. Saya kira demikian Bapak, nanti kita ambilkan atau cari referensi bagaimana bacaan yang pas itu pada tuntunan atau ditanya jawab agama itu biasanya muncul pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Mekaten yang ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang mengucapkan kepada Ustaz Usman Beresagir. Kemudian langsung saja, alhamdulillah Ustaz kita sudah hadir di hadapan kita. Kemudian acara ketiga adalah pengajian inti, yaitu yang akan disampaikan oleh Bapak Insinyur Ahmad Sauki Sueratno MM. Beliau merupakan Wakil Ketua Majelis Ekonomi Bisnis dan Pariwisata Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Langsung saja kepada Ustaz, waktu dan kesempatannya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah pada pagi hari ini kita diberi nikmat sehat oleh Allah. Nyuwun pangapunten. Jadi salah sebut nih kalau Mas Indong nih disebut Mas Sauki. Nggih. Kula nggih pun kangsenan kali Mas Sauki jam 5:30, tapi sampai sekarang timnya sudah siap di bawah, tapi kok beliaunya niki wau informasinya karena rumahnya kan skip UGM dari perjalanan mriki napa macet napa pripun ini sudah posisinya sudah di jalan. Tadi timnya sudah ada di bawah niku. Bapak Ibu yang kami hormati, sambil menunggu Mas Sauki, jadi beliau ini adalah selain pengurus Majelis Ekonomi Pimpinan Pusat juga termasuk pengurus PSSI Persepak Bolaan. Terus kebetulan beliau ini diberi amanah oleh Perserikatan Muhammadiyah, pimpinan wilayah Muhammadiyah DIY, bahwa beliau ini nanti akan menggantikan Pak Afnan Hadikusumo untuk maju di DPD RI. Pramila
nyuwun pangapunten apabila sambil menunggu perlu kami kenalkan walaupun beliau belum rawuh niku untuk mengenalkan. Jadi walaupun kemarin sebenarnya pengen kula duetaken kalian Mas Afnan, karena Mas Afnan kebetulan posisi hari ini di Qatar, jadi terus mungkin terus Madinah. Jadi nyuwun pangapunten hari ini sebenarnya berdua, tapi karena beliaunya tidak, Mas Afnan yang tidak bisa, akhirnya cuma Mas Sauki, tapi beliau masih dalam perjalanan. Nyuwun pangapunten. Bapak Ibu yang kami hormati, kami dari Takmir Masjid Muthahirin dan pimpinan ranting Muhammadiyah Nitikan selaku perserikatan yang di bawah menika mengenalkan calon DPD RI yang diusung oleh perserikatan Muhammadiyah. Maka mereka termasuk kewajiban kalau panjenengan sebagai anggota Muhammadiyah untuk nantinya untuk bisa memilih Mas Sauki selaku calon DPD yang diusung oleh Perserikatan Muhammadiyah. Nah, untuk kegiatan di Perserikatan Muhammadiyah, alhamdulillah dari muktamar terus musyawarah wilayah, muswil sampun, musda sampun, jadi musyawarah daerah menika nggih sampun selesai. Kebetulan di Umbul Harjo muscapnya juga baru saja kemarin, minggu kemarin, alhamdulillah bisa terlaksana, termasuk di kota ini adalah yang paling pertama kali muscap pimpinan cabang Muhammadiyah Umbul Harjo sudah terlaksana. Nah, moga nanti dari teman-teman pimpinan ranting untuk bisa menyusul musrannya, walaupun jadwalnya masih beberapa bulan lagi untuk musran. Nah, Bapak Ibu yang hormati, berkaitan dengan kegiatan rutin pengajian Sabtu pagi, ini adalah kegiatan bersama antara Takmir Masjid Muthahirin dengan pimpinan ranting Muhammadiyah Nitikan. Maka bagaimana supaya kegiatan ini bisa rutin, baik, dan insya Allah kami berusaha untuk bisa merutinkan, tidak pernah liburnya kalau pas barengan sholat id. Tadi kalau hari Sabtu minggu pas sholat id nggih diliburke. Ini nek boten sholat id, insya Allah tesih tetap pengajian tetap berjalan. Nah, untuk itu Bapak Ibu yang kami hormati, supaya karena beberapa daerah kebetulan beberapa contoh pengajian ranting maupun cabang di beberapa daerah itu ramai sekali, ramai ngantos nek teng Gunung Kidul iki teng pundi nika Semin wonten teng Klaten itu Gading itu bisa 1.500 sampai 2.000. Monggo mengke kula panjenengan, walaupun ini untuk 500 orang pun kebak nih, Muthahirin itu 500 pun kebak banget. Tapi paling tidak monggo kita rutinkan, kita berusaha untuk dari takmir dan pimpinan ranting untuk berusaha materi pengajianipun menika tematik, jadi terus nyambung, jadi mboten istilah bahasane niku sesuai keinginan Ustadz, mboten keinginan penyelenggara untuk bisa terus menerus. Bapak Ibu ingkang hormati, sambil menunggu Mas Sauki, kebetulan niki kok timnya sudah kok beliau belum rawuh, maka kami mohonkan untuk informasinya kepada pimpinan ranting Mas Dwi untuk bisa memberikan informasi berkaitan dengan rencana kegiatan di menjelang musran. Monggo Mas Dwi, sambil menunggu Mas Sauki. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Menika edisi tambahan. Karena sambil menunggu Pak Sauki yang tadi dalam WA, Pak Duki Pundi baru di perjalanan. Insyaallah mungkin on the way ya. Jadi bahasanya anak muda. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara sekalian yang menghormati, tentu alhamdulillah mari yang pertama kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita bisa bersama bersilaturahim, bermunajat di forum kajian Sabtu pagi yang saya kira luar biasa. Semakin hari semakin penuh dan insya Allah ini mengindikasikan semangat kita untuk selalu ngaji dan juga belajar mencari ilmu ini luar biasa. Terkait tadi yang disampaikan Pak Sumati, insya Allah Bapak Ibu tadi sudah disampaikan pimpinan ranting Muhammadiyah Nidian dalam hal ini posisi hari ini memang seperti halnya kalau di Persyarikatan Muhammadiyah menika wonten naminipun permusyawaratan. Nah, kebetulan PRM Nidian ini periodenya ya, ini tidak hanya ranting ya Muhammadiyah tapi juga Aisyah. Itu periodenya akan berakhir gitu. Karena memang kemarin sebenarnya periodenya hanya sekitar 5 tahun biasanya. Tapi karena Covid kemarin diperpanjang menjadi tambah 2 tahun, jadi 7 tahun. Dan alhamdulillah perlu kami sampaikan Bapak Ibu apa yang sudah kita sama-sama ikhtiarkan di Persyarikatan Muhammadiyah menika. Satu, SD Muhammadiyah Nidian saat menika perlu kami sampaikan sebagai informasi nih. Jadi SD Muhammadiyah Nidian sudah punya tambahan gedung baru. Ya, gedung baru yang ada di komplek Masjid Muhajirin. Nah, ini alhamdulillah. Jadi monggo kepada putra-putri Bapak Ibu yang ada di yang mungkin putra-putri nopo wayah gitu, yang masih akan masuk ke SD Muhammadiyah ya monggo nanti bisa ke SD Muhammadiyah Nidian. Alhamdulillah SD Muhammadiyah Nidian menika prestasi ini pun ya setiap tahun itu selalu banyak prestasi-prestasi yang berbeda-beda. Ya, salah satunya yang cukup luar biasa adalah pernah mengirim kontingen ke Amerika Serikat waktu itu. Kalau tidak salah ya Pak Marti ya, di Amerika ya, untuk parade pantomim ya di internasional. Nah, selain itu juga prestasi-prestasi yang lain yang ada di SD Muhammadiyah Nidian dan itu membuat banyak pihak dan insya Allah kepercayaan dari masyarakat ini semakin waktu semakin bertambah. Kemudian juga selain pendidikan Bapak Ibu, kita juga di ranting Muhammadiyah Nidian ini memiliki kegiatan-kegiatan yang sifatnya layanan Bapak Ibu. Ya, layanan yang pertama Bapak Ibu saya kira perso kalau ada ambulan, nah ada ambulanmu, nah itu ambulanmu menika posisinya kita punya 2 armada. Yang sepindah menika armada untuk orang mengantar orang sakit. Jadi memang ternyata fenomena hari ini banyak warga ya di Nidian bahkan juga di luar Nidian itu yang memang beliau sakit dan butuh butuh transportasi rutin. Jadi misalkan kontrol seminggu sekali atau 1 bulan sekali dan sebagainya. Nah, alhamdulillah PRM Nidian dengan Lazismu dengan Kokam bisa menghadirkan namanya ambulanmu. Dan ambulanmu ini setiap bulan Bapak Ibu perlu kami sampaikan itu layanannya itu bisa mencapai lebih dari 45 layanan. Berarti ya hilir mudik gitu. Apalagi kalau waktu Covid Bapak Ibu mungkin ya pokoknya meraung-raung lah kira-kira. Nah,
Jadi ternyata memang sekarang itu banyak jamaah-jamaah kita itu yang sakit itu, yang agak lama gitu, dan itu membutuhkan pelayanan-pelayanan khusus. Dan alhamdulillah kita hari ini punya ambulan. Tapi ada juga ambulanmu untuk yang sudah tidak bisa kemana-mana lagi ya. Bahkan pakai baju saja nggak bisa. Nah, itu orang yang meninggal gitu. Jadi ya harus dimandikan, harus dikafani dan sebagainya. Jadi ada satu ambulanmu lagi yang itu peruntukannya adalah untuk jenazah. Jadi memang dibedakan. Karena memang menurut aturan itu ya kalau yang sehat dan yang meninggal itu jangan sama. Kalau di rumah sakit juga begitu. Supaya apa? Ya tentu kebersihan dan sebagainya. Nah ini tiap bulan Bapak Ibu ya, ini perlu kami sampaikan sekalian. Tiap bulan itu butuh operasional yang rutin. Nah jadi nanti monggo Bapak Ibu bisa karena ini ambulanmu ini gratis ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau ditanya bagaimana operasionalnya, bagaimana sopirnya, semuanya adalah kerelawanan. Nah, kalau bahasanya anak muda namanya volunteerisme, gitu. Relawan. Jadi melakukan sesuatu dengan kerelawanan. Dan ini ya tentu ada juga yang nggak yang ngasih infak, ada. Kadang-kadang ada yang ngasih infak besar ada, tapi yang infaknya kecil juga ada gitu ya. Tapi karena memang kita tidak memperuntukkan itu. Gitu. Nah, tiap bulan itu rata-rata operasional ya sekitar 3 jutaan. Itu kan, 3 juta sampai 3,5 juta. Nah, ini saya kira satu upaya yang insya Allah nanti bisa disempurnakan oleh Bapak Ibu melalui jamaah, melalui kegiatan-kegiatan ini, dan monggo nanti donasinya gitu kan. Donasinya. Nah, juga Bapak Ibu perlu kami sampaikan, selamat datang Pak Sauki. Tokomu, nah ini juga kegiatan ekonomi ranting nitian, itu ada tokomu yang ada di bawah meniko. Jadi tokomu meniko itu miliknya adalah PRM Nitian bersama dengan warga yang ada di Nitian. Nah, kalau belanja ke tokomu, kira-kira itu tagline-nya, insya Allah ya berbelanja, tapi juga bersedekah. Karena apa? Kegiatan keuntungan tokomu kembali kepada kegiatan dakwah bersyarikat, termasuk untuk pengajian seperti pagi hari. Nah, karena Ustadz yang harus mengisi sudah hadir, gitu. Karena tadi ini hanya mengisi kekosongan Pak Sauki, jadi selamat datang Pak Sauki Suratno yang akan memberikan tausiah, dan saya kira sudah diperkenalkan tadi oleh Pak Sumarti. Pak Sauki ini adalah calon DPD RI yang sudah diputuskan oleh Persyarikatan Muhammadiyah. Jadi monggo nanti tanggal 14 Februari gitu ya, ada gambarnya ganteng, nah itu kira-kira ya Pak Sauki lah kira-kira. Nomornya berapa saya nggak tahu karena belum dibuka. Ya saya kira demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf segala kekurangan. Kami atas nama Persyarikatan Muhammadiyah Nitian, PRM Nitian, mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu atas dukungan dan upaya-upaya bersama untuk selalu menggeliatkan dakwah Islam yang ada di Nitian dan sekitarnya. Terima kasih, mohon maaf segala kekurangan. Nasrul minallah wa fathul qarib, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Dwi Kuswantoro yang telah menyampaikan informasi berkaitan dengan kegiatan di pimpinan ranting Muhammadiyah Nitian. Untuk selanjutnya yaitu pengajian inti, karena waktunya juga sudah tidak usah lama-lama nggih. Sing penting mengke preso Pak Sauki pun tekan mriki. Karena kula nggih ngertos nek Bapak Ibu nek pun jam 7 niku kudu wonten acara. Tadi sudah saya kenalkan
Pak Sauki, beliau ini adalah selain pengurus anggota Majelis Ekonomi Pimpinan Pusat, juga pengurus PSSI. Kebetulan beliau ini juga ibunya dulu ketua Asia PP. Terus beliau alhamdulillah tahun ini nanti akan diminta oleh Perserikatan untuk maju ke DPD RI. Kepada Mas Sauki, waktu dan tempat kami haturkan. Monggo Mas Sauki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatu wassalaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wala haula wala quwata illa billah. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Muthahirin nyuwun sewu, ingkang wonten wingking mboten ketinggal nggih, wonten tirai nggih, wonten nggih. Nai mboten terganggu, mohon izin kula beto mic lajeng mangke nggih. Nyuwun sewu nggih. Kula tak melampah-melampah 15 menit saja. Soalnya tadi sudah diingatkan niki pun meh jam 7. Nyuwun sewu. Nggih. Nah niki suarane pun kaya penyiar. Gede banget. Nggih Bapak Ibu sekalian, kalau kalih pekan kepengker kalau dipun emutaken kalian panitia tim saya, Pak, nanti temanya di nitian itu Islam sumber inspirasi. Leres nggih? Nggih, Islam sumber inspirasi. Tapi menjelaskan inspirasi menika mboten cekap kalau hanya satu kali pertemuan. Karena inspirasi ini bicara imajinasi, bicara tentang hal yang mampu mempengaruhi kita, siapapun kita yang profesor, kita yang dokter, kita yang pedagang, kita yang tentara, kita yang pegawai negeri, kita yang politisi, kita yang bakul pasar, kita sing angkringan pinggir dalan. Nah mereka ini, kita semua ini itu memiliki latar belakang berbeda-beda. Nah mestinya Islam bisa mempengaruhi mereka semua untuk melakukan apa yang didhawuhke, ya, apa yang didhawuhke, apa yang diarahkan oleh Kanjeng Nabi waktu itu tahun 610 Masehi gitu ya, untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ini mboten gampil, tetapi saya perlu sampaikan ngaten. Islam itu sejak awal ya, Islam itu aslama yuslimun, dados Islam niku maknanipun, Bapak Ibu ngaku aku agamaku Islam, agamane anak-anakku Islam, mbah-mbahku Islam. Ning janjane pirsa mboten Islam niku napa? Islam menika makna akar katanya sepindah Islam menika bermakna patuh, kepatuhan. Aslama, kepatuhan. Aslama maknanipun kepatuhan. Jadi yang patuh terhadap siapa? Yang patuh terhadap apa? Yang patuh terhadap dawuhipun Gusti Allah. Dawuh ingkang pundi? Dawuh ingkang diasta kalian Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuslimun menika maknanipun tunduk. Tunduk itu tidak ndangak gitu nggih. Jadi kalau ada dawuh oh nggih gitu. Kira-kira nek wong Jawa kados ngaten. Salat sedina ping 5 nggih. Salat niku perintah waktu Isra Mi'raj. Kanjeng Nabi ditimbali, kemudian dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa mingkah, kemudian didhawuhi nindakaken salat. Menurut riwayatnya nyang-nyangan, sedina ping 50.
Masinung gemujeng kenceng nek bab nyang-nyangan Masinung niki kenceng. 50 medun dados gangsal. Sedina ping 5. Sedina ping 5 wis sok lali-lali nggih Bu nggih. Ditimbali Masjid Muthahirin adzan ngoten niku. Nang ngarepan nek asih tandang gawe nggih tandang gawe gitu. Padahal makna Islam itu aslama yuslimun. Patuh tunduk. Nah, yang ketiga maknanya dari akar katanya menika salaman. Islam itu membawa keselamatan. Jadi kalau kita memahami Islam kemudian mengikuti Islam itu amargi artinipun Islam menika nggih kados mekaten. Tes. Nah, Bapak Ibu ngasta Quran mboten nggih? Biasane ngasta Quran mboten nggih? Nah, pengaosan. Mboten nggih? Amargi pun apal 30 juz ya. Nggih, mungkin teng dalem diserat Bu. Surat 3 ayat 19. Ya, surat 3 ayat 19. Niku surat Ali Imran. Nah, ayat 19 niku radi panjang. Ya, rada dawa. Nanging wonten nukilanipun potongan ayatnya itu inna dina indallahil Islam. Perso artine Bu. Megerin iki ben dirungokke wong akeh. Sesungguhnya agama yang paling benar di sisi Allah adalah agama Islam. Sesungguhnya agama yang paling benar di sisi Allah adalah agama Islam. Niki kula ora entuk pindah di antarane dua lampu niki, soalnya kamerane menteleng ten mriku niku. Mangke nek kula mriku saged dienggokke mboten Mas? Nek kula mriku saged nggih. Jenengan sing menggok napa kamerane sing menggok? Nggih. Allah sampun paring pangandikan bilih agama yang paling sempurna, paling benar. Inna dina sesungguhnya inna dina indallahi agama yang paling sempurna, agama yang paling mulia di sisi Allah. Indallah itu di sisi Allah adalah Islam. Jadi kenapa Allah menyampaikan itu kepada kita? Niki nek wong liya nyun sewu niku wonten sing agamane sanes Islam mboten ten mriki. Nek wong liya mungkin kira-kira ngeten niki. Lah nggih mesti to Pak Sogi wong niku Gusti Allah jenengan ngomong ten kitabe jenengan. Lah nggih to. Nek kitabe wong liya napa ten tulisan ngoten niku. Tetapi menurut riwayatnya di kitab-kitab sebelum Quran, artinya sebelum Nabi Muhammad itu diberi tugas menjadi Rasul, itu sudah diberikan tanda-tanda bahwa nanti akan ada seseorang yang kamu dan anak keturunanmu harus mengikuti dia. Nah, ciri-ciri orang itu adalah ciri-ciri Kanjeng Nabi Muhammad. Itu berpuluh beratus tahun sebelum Kanjeng Nabi lahir, di kitab-kitab sebelumnya yang dibawa oleh nabi-nabi sebelumnya. Terus Islam ini ya, kenapa harus kita ikuti? Karena Islam ini sing didhawuhi Gusti Allah sing paling sempurna. Nah, itu juga dinyatakan Allah di surat 5 ayat 3. Surat 5 napa Bu? Niki kok kula bu terus nggih, niki bapak-bapak. Surat 5 pirsa Pak, surat 5 napa? Al-Maidah ayat 3. Ada potongan ayat di Al-Maidah ngeten niki. Diteruske nek saged. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Ibu meleh pulsane double. Monggo Bu, mboten napa-napa. Mboten napa-napa. Malah nangis ya Pak. Ni'mati wa raditu lakumul Islam madina.
pada hari ini telah diturunkan al-yauma akmaltu lakum, telah disempurnakan dinakum, agama untuk kamu sekalian, wa atmamtu, ya, dan nikmatnya, wa raditu lakumul Islam madinah, dan diridhoi oleh Allah bahwa Islam ini menjadi agama kita semua. Jadi kalau Allah sudah ngendika semacam itu, ya sudah, wong namanya aslama yuslimun salama, maka kita ikuti. Ning janjane sing digawa Islam niku napa? Kok wong niku do seneng, do gelem nindakake dawuhe Kanjeng Nabi inggih menika agama Islam. Sepindah ibu-ibu niki mboten ngasta Quran nggih, dadi niki ilmu bayangke nggih Bu nggih. Wonten serat naminipun Al-Alaq. Al-Alaq. Melih pirsa mboten? Al-Alaq. Ibu-ibu sanes hafal niki melompat di antara kabel. Al-Alaq. Malah meneng kaya dikai soal ujian iki lho Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu ayat pertama yang turun kepada Kanjeng Nabi. Iqra itu maknanya apa? Bacalah. Bacalah. Dan sekian ayat dalam Al-Quran itu mengajarkan kepada kita untuk melihat, memahami. Melihat, memahami, niku maknane sinau. Melihat, memahami, itu belajar. Untuk apa? Untuk mempelajari apa yang ada di alam semesta. Kalau kita meyakini kebenaran Islam, maka kita dituntut untuk selalu belajar sehingga selalu mampu memahami fenomena kejadian di alam semesta. Alam semesta niku nggih uripe awake dhewe mendina niku. Jadi Islam itu adalah agama ilmu, agama yang membuat kita mampu memahami apa yang terjadi. Caranya bagaimana? Caranya kita melihat, mendengar, dan mengaitkan kembali dengan apa yang tertulis dalam kitab kita, yaitu Al-Qur'an. Tidak ada persoalan dunia yang tidak terjawab di Quran. Jangankan persoalan dunia, peristiwa pasca, peristiwa tes. Niki nek pun tekan dunia kali akhirat sok mati-mati ngeten. Peristiwa setelah kita meninggal pun tercatat di Quran. Jadi agama Islam adalah agama ilmu yang mengajarkan kita membaca tanda-tanda dan mengaitkannya dengan Quran sehingga kita dapat menjalani kehidupan ini dengan pemahaman yang cukup. Boten bingung, boten angel. Yang kedua, Islam adalah agama yang mengajarkan kasih sayang. Rahman Rahim ini sifat Allah, Tuhan seru sekalian alam, Tuhan segala manusia, Tuhan yang kemudian diaku sebagai sesembahan orang Islam di syahadatnya, itu memiliki sifat Rahman dan Rahim. Maka itu terefleksi dalam agama Islam sehingga orang senang berislam. Yang ketiga, Islam mengajarkan pemberian manfaat bagi orang lain. Maka inspirasi Islam datang dalam bahasa yang lebih mudah diterima. Misalnya nopo, bahasa kemanusiaan. Kalau orang senang berbagi, orang senang juga menerima, maka akan muncul ta'awun, akan senang dan saling tolong menolong. Nah yang keempat, niki inspirasi Islam lagi. Jadi yang pertama karena Islam mengajarkan ilmu. Yang kedua karena Islam mengajarkan kasih dan sayang. Yang ketiga karena Islam
menyampaikan bahwa sebaik-baik manusia adalah yang mampu memberi manfaat bagi sesamanya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Nah, tiga hal ini itu menumbuhkan rasa damai, rasa nyaman, rasa nek bahasa Inggrisnya niku comfortable. Rasane kok penak yo dadi wong Islam. Mila kathah kemudian piantun ingkang wis aku tak melu Islam bae. Termasuk di zaman sekarang, orang-orang yang berpikir rata-rata akan mampu lebih mudah memahami Islam dan kemudian masuk Islam daripada wong sing mboten gelem dijak rembugan, wong sing bodoh sing ngeyelan. Sayyidina Ali niku ngendika nek kowe ayel-ayelan karo wong sing nyuwun sewu sing ora dongan wis mendingan tinggalen lunga. Lah nggih Bu. Ah niki kelingan melih. Kak mboten ngasta Quran nggih Bu nggih. Bawa handphone ingkang ada aplikasi Quran mboten? Dibuka niki surat 7 ayat 199. Niki salah satu ayat yang membuat kita menjadi maklum kenapa Muhammadiyah bisa hidup 100 tahun lebih. Selain surat 3 104, selain surat 3 103, 105, niki wonten surat 7 199. Ibu saged maos naik wonten handphonepun wonten Quran. Surat 7 menika surat napa? Ibu melih. Napa Bu? A'raf. Al-A'raf. 199. Ada yang hafal pulsa 100.000. Gampil niki, gampil sangat. Ibu ngata-ngata niki wau pun semangat dereng niki kula caosi mic dereng nggih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Khudil afwa wa'mur bil urfi wa a'rid 'anil jahilin. Khudil afwa wa'mur bil urfi wa a'rid 'anil jahilin. Maknane napa? Khudil afwa, jadilah pemaaf. Wa'mur bil urfi, perintahkan, ajaklah kepada kebaikan. Wa a'rid 'anil jahilin niki. Dan berpalinglah. Napa Bu? Berpalinglah yang bodoh. Jangan pedulikan. Kalau di tafsir Quran itu yang dicetak kementerian itu, berpalinglah. Wa'arid, dan berpalinglah, dan jangan pedulikan orang-orang yang ditulis di situ bodoh. Kalau bahasa kita di Muhammadiyah ya kurang pengetahuan lah kira-kira gitu. Jadi ada 3 pokok pikiran di ayat itu. 1, jadilah pemaaf. Niki hebate Islam. Wong njaluk ngapura kuwi gampang, luwih angel wong ngekei ngapura. Mergo naik mboten di sini dendam itu masih ada. Ya, dan posisi orang yang memberi maaf menika posisinya lebih tinggi. Jadi dia boleh tidak memberi maaf. Tetapi yang terjadi apa? Yang minta maaf itu sampai nanti tutup usia dia akan masih selalu punya utang. Maka ada banyak ayat mengatakan jadilah pemaaf. Allah menyukai orang yang suka memberi maaf. Buka surat 3 134. Ciri wong takwa nggih salah setunggal niku wa afina aninnas, dan orang yang mudah memaafkan. Maka di bulan Ramadan, bulan tempat kita dididik lagi ibadah kita, akidah kita, akhlak kita, itu dikatakan dadi wong dadi lakonono Ramadan ben dadi wong takwa, dan salah satu ciri orang bertakwa adalah mudah memaafkan. Di surat 7 199 juga disebutkan khudil afwa, ambillah maaf itu. Janjane artinya ambillah maaf itu. Dengan tafsir tulisannya jadilah pemaaf. Yang kedua, wa'mur bil urfi, perintahkan kepada kebaikan. Niki hebatnya Islam. Jadi ngakon ngejak kebaikan ning yo ngkei apura. Ning nggih niku
nek ping bola-bali ming arep ayal-ayalan wektune entek ilmune mboten nambah, maka dikatakan jangan pedulikan atau berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Sebenarnya konteksnya tidak kemudian nek wong bodoh ora di wenehi ngerti. Bodoh di situ itu dari a'rid anil jahilin itu nek konteks ayatnya dulu asbabun nuzulnya niku zamane Abu Jahal niku mboten ming bodoh, ngayale setengah mati terus nyalah-nyalahke liyane. Nah nek wong sing pun ngoten niku mboten sah duka, mboten sah merengut, mboten sah mecucuk. Oh ya wis, assalamualaikum tinggal lunga wae. Niku nek Sayyidina Ali. Daripada ngentek-entek tenaga, ngentek-entek waktu, setiap kalimat menyakiti kita, hati kita lebih sakit, kita emosi, ya sudah. Oh ya wis pun nggih, matur nuwun, assalamualaikum, tinggal lunga pun rampung. Nah niki hebatnya Islam. Islam selalu mengajarkan kedamaian. Islam mengajarkan kasih sayang. Islam mengajarkan hal-hal yang membuat kita ini bisa bersama-sama menyatu, yang kemudian kita kenal sebagai silaturahim, jalinan kasih sayang satu sama lain. Maka kalau kita bisa memaknai Islam, kemudian menginspirasi dari Islam, niku urip niku gampang. Soalnya mboten digawe angel, mboten nonton sing mare adewe niku kangelan mlebu Islam. Kabeh niku logis. Kenapa wong kudu ibadah? Kenapa wong kudu duwe akhlak sing apik? Kenapa wong kudu duwe akidah? Kenapa wong kudu nglakoni muamalah? Niku cetha. Ning niki pun jam pinten Bu niki wau? Pas jam itu. Jadi akidah, ibadah, akhlak, muamalah niku marai jam itu rampung niki gitu. Insyaallah suatu hari kepareng kula sowan malih. Nanging sepindah mugi enjang menika di 20 menit terakhir kita dapat memaknai Islam kita dengan rasa syukur yang berlebih. Syukur kenapa? Syukur karena Allah sampai hari ini masih memberikan kita sehat, masih memberikan kita rahmat, hidayah berislam. Ada orang yang sekarang sehat, sakniki saweg sare-sare ten dalem, sehat tapi tidak rawuh wonten al-muthahirin. Kenapa? Karena hidayahnya tidak sampai. Atau sakit, nah ini karena tidak mendapatkan rahmat sehat. Pengen rawuh wonten mriki nanging badan mungkin tidak mengizinkan. Nah Bapak Ibu diparingi rahmat sehat, diparingi hidayah, diparingi inayah, dijagani kalih Gusti Allah sehingga saged rawuh wonten mriki. Ini kita syukuri. Yang kedua, kita masih diberikan kesempatan berislam sehingga kita semakin mantap dalam menjalankan perintah Allah ini. Yang ketiga, monggo sarang-sarang kita jogo jamaah niki, jamaah al-muthahirin niki setiap Sabtu pagi nggih. Setiap Sabtu pagi. Istimewa niki pun kepinten nggih. Sebelum pandemi nggih. Saya pekan lalu ditimbali rencang-rencang naminipun pengajian jamaah Surya Condro Sewon. Itu sudah ke 67 Mas Iwan. Setiap selapan sekali. Jadi sudah kira-kira 9 tahun. Lah niki nek saged ajeg istimewa. Niki wonten video mengke panitiane saged ngedit. Panitiane saged ngedit nanti jadi buku kecil-kecil itu. Kemudian bisa di-share, bisa dibagi ke ibu-ibu, bapak-bapak untuk jadi pegangan wacan-wacan ten beliau. Mugi-mugi dados manfaat karena sekali lagi khairun nas anfa'uhum linnas. Matur nuwun ibu-ibu, bapak-bapak nyuwun saya naik wonten kletak-klentu, nyuwun saya naik wonten kirang, wonten lepantipun nasrum minallah wa fathun qarib. Namung pitulungan saking Gusti Allah ingkang saged ngraketaken kita sami dumateng keberhasilan, dumateng kabejan. Wa basyiril mukminin fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Safi yang telah menyampaikan Nggih, matur nuwun. kajian walaupun sebentar dan pamit ke Ibu bidang kapan-kapan malih saged disambung iki gandeng mungkin salah informasi jadi lera kira tersiangan titik ini tahu mungkin saged dipun sambung malih dan insyaallah kapan-kapan mungkin kapan saged dipun jawab. Bapak Ibu ingkang dihormati, Betul.